Tapi kula tasih ngomong engkres mawon bocah-bocah kudu ngaji. Nek ora ngaji sampeyan niku masih neng pondok sing kaya apa bentuke sampean mesti rugi. Getun dan tidak bisa berhasil sesuai apa yang dilakukan oleh nenek moyang sampean. Tapi nek sampean iso kaya mbah-mbah sampean, insyaallah apapun yang terjadi iki enek sing jenenge barokah. Barokah niku napa to? Barokahi khairun ilahiyun. Ingkang dipun paringaken dhateng kawula sing ndepe-ndepe. Sing akeh tangisi, akeh tangine, akeh salate. Nah itu barokah. Mulane senajan gak duwe apa-apa, nanging hatine tenang, tentram, anak-anake tenang, tentram. Di samping niku anak-anak penak dididik, dinasihati, dimatur-maturi, bercita-cita untuk bisa bahagia fitin wa dunya wal akhirah. Itu tidak sekedar unen-unen, tapi konsekuen, nyoto. Insyaallah. Saya itu sebenarnya sudah waktunya untuk pensiun. Qad ana awan wa alla akuna musta'milan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billah. Para hadirin hadirat, para anak-anak khususon Ahmad bin Kiai Munif sebagai penguasa bahkan perekayasa ini apa namanya Pondok Kuwen. Kula saestune mboten dugi awal niku saking lewedi lek dikongkon nyambut. Soale modele kuwi ning ngawur. Wong wis ora iso mlaku aja dikongkon ae. Kula pun kuatos lah. Akhire kula mireng sing diaturi. Lah niki Kiai Jakarta, Mbah Kiai Syafi'i. Sangat luar biasa untuk saya Pak Kiai. Ya, mudah-mudahan panjenengan ini mendapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan kepanjangan usia untuk ya mengatasi situasi yang seperti ini. Situasi yang menurut kita awake dhewe gak cocok iki kan. Boleh miturut bukune wong-wong saiki iki sing aufak, iki sing anfak, iki sing aucok. Tapi indana wa inda kutubina niki pun ngeten iki tersundi. Masyaallah. Sing penting mangkin wong sarwangsul kula aturaken teng pundi-pundi panggenan kita itu saling istilah menebar kasih sayang. Kita ketemu kiai dari Jakarta. Mbak Kiai Sumarno. Kita ingat beliau termasuk kiai yang cukup sepuh. Rumahnya Jakarta, hidupnya di Jakarta. Monggo Jakarta ki cara bocah-bocah cilik lek ngomone kota metropolitan.
Cuma sayangnya saya ngarep ngalih yang desa banget. Hah? Lagi. Jika non. Dia pokoknya terserah nih. Mulane ya Allah. Panjen dunya niku ngeten iki pun ketuweken istilahé. Dunya nek wong-wong le madani adun-adun sing onyo-onyo niku artosian sudah tidak normal. Mlakune ya wis pincang kaya kula ngeten iki. Kula niki mlaku mboten saged, kudu digledek, kudu dijunjung dan lain-lain. Tapi lek kula alhamdulillah sementara ini saya akeh sing gledek, sing gendong, sing junjung. Santri-santri sing saya kena kula apeki niku kena kula kongkon. Sam duka mangke disundin ya. Tapi kula tasih ngomong engkres mawon bocah-bocah kudu ngaji. Nek ora ngaji sampeyan niku masih neng pondok sing kaya apa bentuke sampean mesti rugi. Getun dan tidak bisa berhasil sesuai apa yang dilakukan oleh nenek moyang sampean. Tapi nek sampean iso kaya mbah-mbah sampean, insyaallah apapun yang terjadi iki enek sing jenenge barokah. Barokah niku napa to? Barokahi khairun ilahiyun. Ingkang dipun maringaken dhateng kawula sing ndepe-ndepe. Sing akeh tangisi, akeh tangine, akeh salate. Nah itu barokah. Mulane senajan gak duwe apa-apa, nanging hatine tenang. Tentram, anak-anake tenang, tentram. Di samping niku anak-anak penak dididik, dinasehati, dimatur-maturi. Bercita-cita untuk bisa bahagia fitin wa dunya wal akhirah. Itu tidak sekedar unen-unen, tapi konsekuen, nyoto. Pokoknya aku sing penting ngaji. Wah, maliane ngaji nomor 17. Misalnya kayak begitu. Misal mungkin mboten enten tiyang mungil ngoten niku, sebab begitu mak cenger niki mun ad-dunya mata wa khairu mataiha al mar'atus shalihah. Mun itu masalahnya. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, panjenengan kagungan putra, tanggung jawab panjenengan berat. Aja dikira wis duwe anak, wis ning pondok wis enteng, beban wis enteng, tidak bisa. Tanggung jawab kita wonten ngarsanipun Allah itu sangat berat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Koso wangsulipun boten wonten kebahagiaan seperti kalau kita mendapatkan anak yang baik. Jamaah sregep, ngajine sregep, istiqomah. Nah ini yang wong tua yo istilahnya bir. Beti bahasa Jawanya, tunduk patuh. Itu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Gak kena diregani, songkolarane. Walaupun mereka sarjana tingkat apa saya tidak tahu. Tapi, nah ini, nek sampai istilahnya orang duwe bir nang wong tua, mengurangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti menjadi penyesalan yang luar biasa. Pasti itu. Milane yang kita cari, bagaimana kita bisa bahagia di sini dan di sana. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang kita cari. Ya Allah, samangkin niki tiyang benten bentuke kalih sien. Samangkin tangi turu wonten pikirane niku pun meloncat ke sana. Wes sore meloncat ke sana. Sing mikiri masalah
akhirah, sing mikiri masalah ubudiyah, masalah zikir dan lain sebagainya, kayaknya sudah semakin jarang. Wong zikir mawon, zikire wong kuno, orang dulu. Dengan orang-orang sekarang itu beda. Jadi nek biyen iki zikir panen sing ketok ki ya swarga, sing ketok ki ya neraka, untuk dijauhi, ora untuk digoleki, untuk dijauhi. Lah niki perbedaannya kathah. Mila saya menika kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pondok niku niki apapun bentuknya tetap ini bermuara kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Semua yang terkait dengan pondok ini harus kesana. Lan kaya kula bareng itu satenane kewajiban untuk selalu melihat ya apa kuwen Kiyaine Ahmad. Ki Ahmad niku sik bayi. Niki seharusnya saya sendiri juga sering istilahnya inceng-inceng. Bukan untuk apa. Ya barangkali itu bisa memberikan tazkirah. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Cuma itu tidak ada maksud apa-apa. Wong sak mangkene iku nata niat niki angel. Nata niat niku angel. Padahal niatnya penting. Masya dadi kiai niate keliru, Pak. Bahkan risiko di hadapan Allah lebih berat. Makanya kita Masya Allah tetap berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Ini penting sekali. Masya Allah. Kula kadang ini nyawang gambari Mbah Yai Jazuli ya Allah. Yo ganteng, yo ngalim, yo wibawa. Mulane putu-putune gaene sing gak ganteng. Gus Mune wis jagoan. Gus Mik dan lain sebagainya. Cuma sayangi nggih kadang-kadang niku njururan apa nggih? Tamadhab bimadhabil marhum. Seharusnya mengikuti mazhab beliau Kiai Jazuli ngaji. Kiai Jazuli nu kecilik nu delah Gusti Allah panjen paring taufik. Padahal yo gak enek dulure ngaji. Nggih, begitu keluar dari SR3 menangis guguk nyuwun dipondoke. Lah sobat ta. Awake dhewe lek gak angen-angen sing dawa kok iso ya? Iso wong Gusti Allah kok. Iso wong Gusti Allah. Apa angele? Nah ini hebatnya Kiai Jazuli. Langsung mondok. Wonten celake gedhong mriku. Dari pondok ke pondok. Tidak ada satu pondok pun yang pada waktu itu sudah mulai muncrat. Suaranya tidak didatangi Mbah Yai Jazuli. Mondok. Dari pondok ke pondok, dari pondok ke pondok. Malah ini saya tahu yang ini. Jadi aja kira-kira wong sampean duwe. Oh, lah ngono aku tak nerokne Mbah Yai Jazuli engko dhisik. Wis ditata sik urung atine. Nata ati ki yo penting kok, Non. Non? Iya. Dari pondok ke pondok itu kemanapun itu sudah pernah didatangi Kiai Jazuli. Di dalam kitabnya ditulis kula ngaos kitab niki wonten ngarsanipun Mbah Kyai Hasyim Asy'ari Tepireng. Iki tulisan iki santri kudu ngerti. Sampe kok maca kitab iki, sampe kok wani, gurumu sapa? Sebab man qara alkitab biwari ustazin Pak Ustazu bisa etonun. Nggih. Maca kitab ora kangge ijazah guru. Ijazah penting itu tidak sekarang saja. Tidak hanya ijazahnya Pak Jokowi yang digegerkan. Ijazah santri itu juga penting.
Lah ijazah yang penting itu tidak sekedar kertas putih yang bertuliskan nama kamu dan lain sebagainya. Tapi ijazah penting itu adalah ijazah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sing kagungan putra teng kuwen aja mik ngejar umum. Kon ngaji tenan. Taman tak ngerti le. Kowe nang kono ki ya sekolah madrasah. Apa sekolah mandarasah? Apa mudarasah, apa mudoroba? Nah, ini penting ditanya seperti itu. Ibu jangan aju. So anakku pokoknya bakal yang perguruan tinggi. Wis to senajan ora perguruan tinggi. Wis nek ngaji insyaallah. Nggih. Terus terang ini penting sekali. Sebab nek sampai ra ngaji ora doyan pondok, yakin aikon tu haqqal yakin bi annahu la yuhibbu al-kutuba. Apalagi yang ditambah al-kutubas salafiyata. Mon la khazafuha pun fil basbalah. Ini makanya santri-santri ngaji sing tenan. Kula niku karo bocah-bocah ngengkresi mawon. Aku ki ora sekolah. Loh. Aku ki hanya sampai di kelas 3 saya keluar langsung mondok. Mondok ora nyang pondok sing piye, mondok nyang Lasem. Ning asane Mbah Kiai Bedowi. Nah ini Mbak Kiai Mas Duki, Mbak Kiai Mansur, ramane Gus Koyum, nah itu ngaji di situ, mondok ngaji. Dan mulane ya Allah, bocah saiki mesti mondok nyang pondok ning ngene sekolahane tempundi mesti kendruke karo ngaji wis adoh. Aku kudu bakal perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ya ampun. Akhirnya yang diterima itu adalah sesuatu yang sifatnya ilmiah, ya. Ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini itu kita ketinggalan. Yes maklum banget. Masya Allah. Mila mugi-mugi lari-lari kuwen nyadari napa sing kula aturaken iki. Kula saestune mboten pengen matur-matur napa-napa teng panjenengan. Ning kula niki tetep merasa kewajiban untuk mengingatkan sedaya ora mek santri ini tapi kiai ini. Anak kula Ahmad kula mutaken padha iling olehmu ngaji, aja sampe ora ngaji. Diceluk kiai ora tau maca kitab, ya wis padha ngapusi. Fahaza kazibun. Fahaza khotoun. Jaliyun. Ngoten. Lah sakniki sinten sing teng ploso niki cara nyeneni wong ngono pantes liyane kula. Mergo lek kula kan pun tuwa. Umur kula pun kathah. Nun. Nah niki mulane mugi-mugi anak-anak niki ya Allah saged kaya kula ngaten iki. Ya memang harus sabar. Harus sabar. Karepe terus ini nggih. Bojone barang ngono ya iso sing ora ketelek wong wis salah cocok. Digonyang dindi ya salah cocok. Alhamdulillah nggih lagi ini nggih penting nih. Mulane kula nyuwun sewu. Nate matur Gus-gus teng Pondok Lirboyo. Bahwa yang saya inginkan panjenengan iki Gus saged ngajuli Kiai Makhrus. Kiai Makhrus dulu, Pak. Kalau ada tamu dari manapun, khususon dari Timur Tengah, ya, yang luar biasa hebatnya itu, kiai-kiai kanan kiri, Kediri Tulungagung itu diundang sama Kiai Makhrus untuk menerima ijazah dan lain sebagainya dari tamu tersebut. Kula pingine Gus ngoten niku, jenengan kados ramane jenengan. Aja sampai acuh.
Kula ngoten niku. Kula kadang-kadang angen-angen Gus-gus iki paham ora ya karo leku matur. Artine paham lek tuju aku iku ora piye-piye. Tuju aku piye amprih ilmune mantakodam ini bisa abadi. Itu keinginan saya. Tapi wallahu alam, banyak semuanya itu di dunia terbatas lah. Mekaten para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun para sepuh, para kiai, kalau saged matur sekedhik, mugi-mugi manfaat lan dados istilah kenang-kenangan panjenengan. Alhamdulillah wong iki sing kathah kiai-kiai sing badhe dawuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga banget panjenengan rawuh ini terus terang saja. Karena apa? Bagaimanapun kita itu adalah satu warna. Ini yang harus kita. Sungguh ini penting sekali. Mudah-mudahan panjenengan tul umur mal barokah wasihah walafiyah. Juga saya minta didoain seperti itu. Ya Allah, Masya Allah. Santri saya ini banyak. Dan saya enggak. Yang ini. Oh ya. Liridallah liufrani dzunubina ma khusayatina wa tabdila hasanat wa sholahi umurina wa sholahi auladina wa sholahi azwajina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin ya rabbal alamin. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ikhwatina, khususan Kiai Munif. Jazuli ya Allah, ighfir lahu warhamhu wa'af'afan waj'al auladahu wa zurriyatahu min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alhu min ahlil syahdi wa min ahlil dhair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, simbah ya jazuli ya Allah. Ya Allah, ayat alaina barakatihi wa uluma mazaya wa karamati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lisjami'il muslimina amin ya rabbal alamin innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ij'al hadzal ma'hada nafi'an mubarakan mardiyan ya Allah.
ala simatihil awal alama wada'ahu Kiai Munif ya Allah. Ij'alhu nafi'an mubaraka ya Allah. Allahumma ij'al auladahu min ahli al-ilm wa min ahli khair wa la taj'alhum min ahli jahli wa min ahli dair. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana bal ma'awiratana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'ana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana ya may ya'lamu kha'inatal anfus wa ma tukhfi sudur. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaktumun syai'. Innallaha sami'un basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin. Al-Fatihah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa berikutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i dari Jakarta. Kepada beliau, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa sifatil kamaliyah wa ja'ala nuran bil huda wal hidayah. Summa salatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-mukarramun, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh dan para sepuh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Romo Yai Nurul Huda Jazuli, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan selalu kesehatan kepadanya, dan semoga kita sebagai seluruh para santri dan muridnya mendapatkan keberkahannya. Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli, moga-moga Allah panjangkan umur kepada Ibu Nyai, Allah berikan sehat walafiat, dan semoga pula kita semua para santrinya mendapat berkah. Dan Ibu Nyai Hajah Ulfa Munib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dan juga Allah berikan sehat dan panjang umur. Dan juga tidak ketinggalan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hasbi Munib selaku Mudirul Ma'had Queen Al-Falah, yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur dan mudahkan segala urusannya. Malam yang berbahagia ini buat diri saya pribadi, saya dapat undangan kehormatan di Queen. Satu tempat yang memberikan satu keagungan dan nilai yang besar buat generasi kita. Yang kedua, saya bisa berjumpa dan bersuah kembali. Bahkan saya sudah berkali-kali kemarin pada waktu wukuf di Arafah sempat bermimpi dengan Romo Kiai kita. Alhamdulillah pada hari ini walaupun saya masih dalam keadaan lelah capek karena yang undang Al-Falah, tetap saya datang. Alhamdulillah. Dan yang ketiga lebih penting lagi, saya bisa bertemu dengan ibu bapak, wabil khusus kepada para santriawan santriawati yang sudah menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, yang hari ini diwisuda dan dilepas, dikembalikan ke orang tuanya,
Dengan harapan dan iringan doa kita semua, moga-moga anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Bukan sekedar ilmu yang tertera di dalam pemikiran dan otak serta kepala, tapi bisa mewujudkan dalam perilaku hidup kehidupan sehari-hari. Berilmu amaliyah, beramali ilmiah, dan berakhlakul karimah. Sudah banyak mau'izah tadi disampaikan dari romo kita yang terpenting, Masya Allah, luar biasa. Dan kedua tadi juga disampaikan nasihat dan mau'izah oleh pembicara kita yang kita dengar, tentunya banyak manfaat kalau kita ambil. Saya cuma mengambil intisari. Anak kita yang hari ini dilepas di wisuda. 6 tahun berada di pondok. Dari mulai mereka belajar sambil sekolah sambil ngaji. Yang utama dan pertama, tujuan belajar bukan sekedar mencari kehidupan. Tapi apa yang kita kejar? Disampaikan tadi oleh romo kita. Yang utama dan pertama, kejarlah ridho Allah. Nah, ibu bapak yang sudah sebagai wali santri yang sudah menitipkan anak sampai 6 tahun di pondok. Jangan berorientasi dengan dunia setelah anak kita belajar. Anak kita mau kerja apa, mau jadi apa, mau dapat apa. Dan mau dapat kedudukan apa. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita bagaimanalah kewajiban orang tua. Harus menanamkan akidah, akhlak dan ilmu agama kepada anaknya. Biarlah saya belajar keras bicara sedikit, Pak. Karena kita udah penyakitnya kronis ini, Pak. Orang tua sekarang itu kan rata-rata kalau anaknya mondok dan sekolah tujuannya cari apa? Cari kerja. Bapak tahu, ibu tahu. Allah angkat di dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alangkah menjadi penghinaan kita terhadap Allah. Yang Allah sudah mengangkat orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Sementara ilmu itu cuma dicari buat dunia. Padahal sudah ada jaminan manusia, Pak. Jangankan dia lahir dalam dunia. Rezeki kita sudah masing-masing sudah ditulis oleh Allah sebelum kita lahir ke alam dunia. Anak ibu, anak bapak yang hari ini diwisuda dengan berpakaian tampan. Apalagi tadi sudah berapa ratus bait di apal alfiyah. Apakah gurunya akan menjamin rizkinya? Bagaimana pekerjaannya? Bukan kiai, bukan romo yang menanggungnya. Allah yang sudah menanggung rizki anak kita. Karena itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kalau anaknya masuk pesantren tapi tidak dapat rizki. Pak, Bu, Pak, yakin boten, Pak? Yakin boten? Wong yakin yang enggak kompak. Yakin boten? Oh, kalau yakin kenapa ibu lantas anak baru mondok 3 tahun dikeluarkan dari pesantren suruh sekolah umum? Saya harap mudah-mudahan tahun akan datang Queen tidak lagi mewisuda anak 3 tahun. Cukup hanya tahun ini. Ini harapan saya. Dan anak yang 6 tahun pun jangan merasa cukup dengan apa yang kau dapat hari ini. Udah ada jaminan dari Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, harus perdalam ilmu agama. Jangan pernah harap, tadi sudah dikatakan, kenapa banyak orang yang frustasi bunuh diri. Mereka pedal sarjana. Apa yang kurang dari pengetahuan mereka? Berbeda ilmu dengan berbeda dengan pengetahuan. Orang Eropa sekarang berbondong-bondong mengejar Islam.
Kita orang Indonesia yang basic Islam rame-rame meninggalkan nilai Islam. Pertama, takut rizki. Padahal sudah ada jaminan dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki itu kan bukan karena banyaknya, bukan karena kayanya, bukan karena adanya, bukan karena berlimpah ruahnya. Rezeki yang terbaik adalah rezeki yang mendapatkan keberkahan. Banyak orang kaya yang tidak berkah hidupnya uring-uringan. Hidup mereka susah, gundah gulana dan penuh dengan rasa penderitaan dalam kehidupannya. Rumah tangganya hancur. Tapi lihat sebaliknya, orang yang kelihatan rezekinya adanya. Dengan penuh kesederhanaan, tapi dia mendapatkan nilai mutmainah dalam kehidupan rumah tangga. Kita ini udah dibunuh dengan dunia digitalisasi. Jangankan santrinya, kiainya pun sekarang sudah dibunuh dengan dunia digitalisasi. Sehingga orientasinya pun sekarang sudah banyak yang salah. Mondokin anak cuma rasa khawatir dan takut. Akhirnya pesantren cuma jadi tempat pelari. Betul apa betul? Iya apa ya? Takut nanti anaknya pengaruh dengan lingkungan. Takut nanti anaknya pengaruh dengan keadaan ekonomi. Takut anaknya pengaruh dengan kondisi kehidupan rumah tangga. Karena rumah tangganya broken home. Akhirnya anak ditaruh di pesantren. Apakah ini jadi jawaban solusinya? Pantes nggak pernah sukses dan berhasil. Padahal tujuan yang paling utama. Awal wajibin alal insan ma'rifatul illahi bistiqam. Ibu bapak yaumal qiyamah nanti akan anak menuntut kepada orang tuanya karena anaknya tidak ditanamkan agama. Pak, Bu, nonton kemarin perang Iran sama Israel. Lihat enggak? Menang mana? Menang mana? Pasti orang bilang menang Iran. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, kenapa Iran bisa menang? Padahal apa yang nggak ada dengan Israel? Iran bisa menang bukan karena kekuatan senjatanya. Iran ini dari tahun 1979 sampai sekarang di embargo militer. Embargo ekonomi. Walaupun tidak punya pesawat yang hebat dan canggih, bisa melewati dengan rudalnya yang jauh 1.700 km. Dengan waktu yang singkat 7 menit bisa sampai. Bukan dari pengetahuan, Pak. Ada nilai keyakin. Dan ini sekarang yang lagi dibunuh di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak ibu nggak yakin kalau anaknya di pesantren. Kalau anaknya belajar agama. Kalau belajar salat. Allah yarham al-maghfurah ke Jazuli. Bisa besar, nggak belajar sekolah umum. Cuma belajar sekolah agama. Ngaji. Apa yang dikejar? Yang dikejar mencari berkah. Bukan mencari pandai, bukan mencari pekerjaan. Sekarang kita ini salah orientasi. Kenapa? Yang kita kejar bukan ridho Allah. Yang kita kejar adalah cuma cari kepentingan dunia. Sehingga jauh dengan berkah dalam kehidupan kita. Yuk saya ajak pada kesempatan malam hari ini. Terutama kepada para wali santri. Dan juga anak-anakku sekalian semua para santri. Yang hari ini di wisuda. Jangan kau merasa cukup dengan ilmu yang kau dapat hari ini. Kejar berkahmu di sana. Apa? Ngaji, tuntut ilmu agama. Sudah ada jaminan dari Allah. Bukan kita yang jamin, Allah yang jamin. Saya punya keluarga 11. Yang mondok cuma saya sendiri, Pak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi
Di TNI juga ada, pegawai negeri juga ada. Tapi kalau soal urusan rezeki ternyata lebih banyak yang hasil mondok. Kira-kira mau mondok lagi apa ke perguruan tinggi nak? Mau mondok lagi apa perguruan tinggi? Kalau kamu mau perguruan tinggi lagi sekarang, nggak usah kau hafal alfiah. Mubazir kau hafal alfiah 250 bait, 500 bait. Ketika kau masuk perguruan tinggi, kau belajar perbankan, hilang alfiahmu. Udah nggak usah tepuk tangan. Wong saya marah kok. Besok bapak-bapak ibu-ibu pulang ke rumah, anak dibawa pulang ke rumah, langsung tanya, nak, kamu mau mondok lagi atau mau melanjutkan sekolah umum? Kalau kau mau sekolah umum silakan, karena kau sudah balik di luar tanggung jawab orang tua. Kau cari daftar sendiri ke sekolahmu dan kau biayai sendiri kuliahmu. Tapi kalau mau mondok, rumah bapakmu siap dijual asal kau belajar ngaji. Adakah yang saya tanya seperti ini? Mboten, sambar geledek, Bu. Ini kita lagi dibunuh pemikiran kita. Tahun era 90-an bagaimana berhasilnya Zionis Gorsusukuk di qalbil mukmin. Menanamkan rasa ragu dulu di dalam Islam. Di dalam hati orang Islam terhadap Islam. Sekarang bukan lagi setelah mereka berhasil ada keraguan. Apa yang dirubah sekarang? Dengan teknologi digitalisasi. Apa yang dia tanamkan? Tagyirul akhlaq wal adab. Merubah dan merusak etika dan perilaku manusia. Orang-orang beragama muslim. Beragama Islam. Dibunuh karakternya. Dibunuh orientasinya. Dihilangkan rasa perasaan nanti dia cinta terhadap agama. Seakan-akan agama memberatkan dalam kehidupannya. Apabila ini sudah terjadi. Al-Islam makhdhufun bil muslim. Nanti Islam bukan dihancurkan oleh orang-orang lain. Tapi orang Islam itu akan dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Na'udzubillah summa na'udzu. Makanya bersyukur kalau ibu dan bapak. Anaknya sudah bisa menghatamkan. Sekarang tinggal kita bertafakurnya. Apakah sudah hatam anak kita di pondok? Kita lepaskan begitu saja. Pak, apakah anak bapak sudah hatam dan sudah kelar 6 tahun? Bapak lepaskan begitu saja? Jangan coba-coba melepaskan ikan yang belum kuat siripnya. Dan jangan coba-coba kau lepaskan burung yang belum kuat sayapnya. Jangan coba-coba anak kau lepaskan di tengah-tengah lingkungan yang terlalu bebas dan terbuka semacam ini. Sementara mereka baru punya sayap 2 helai lembar yang ada bulu di dalam sayapnya. Mungkinkah mereka bisa terbang? Bisakah mereka menjawab tantangan angin yang berat? Haruskah kita korbankan generasi yang sudah kita pupuk, yang kelak nanti menjadi harapan kita? Waladun soleh yad'ula. Anak yang soleh yang mendoakan kita. Yang menjadi harapan bekal buat hidup kita ke depan. Ternyata kita hancurkan di tengah perjalanan. Yuk kita berpikir sama-sama. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Allahumma. Insya. Mau apa mau? Mau apa mau? Apalagi yang baru 3 tahun nak, Masya Allah. Ibarat orang istinja belum sempurna. Saya tadi kaget, saya juga punya pondok, Bu. Saya nggak pernah bikin wisuda sama anak yang 3 tahun. Anak 3 tahun Jurmiyah pun belum hafal. Sapinah pun juga belum bisa narkin.
Terkadang orang tuanya kalah sama anak. Apa yang terjadi? Anak menjajah orang tua, memaksakan kehendak. Bapak, ibu dan bapak punya kewajiban mengarahkan anak. Kenapa? Sebab mereka belum sempurna masa baliknya. Arahkan anak dengan sekuat tenaga mungkin. Nah, kau tinggal pilih mau surga atau neraka. Kalau kau mau surga, lanjutkan kamu di pondok. Kalau kau neraka, silakan kau keluar dari pondok. Tapi jangan harap orang tuamu akan bisa menolong kamu. Ini kan karena gara apa? Korban HP, Pak. Korban TikTok. Akhirnya anak kita sekarang korban style. Cuma menang gaya. Jangan jadikan pakaian hijabmu yang cantik itu menutup auratmu cuma sebagai gaya. Ini bidadari sorga yang kita lihat di samping saya ini, Pak. Masya Allah, zaman sekarang. Maaf. Di Malaysia pelacur pun juga pakai jilbab. Benar. TKI barangkali yang ada di luar negeri pun juga kita tahu kita sama. Makanya nggak usah kaget kenapa nih korban dari sini. Dan ini yang tengah terjadi kehancuran dedikasi. Coba kalau anaknya di pondok kan terawas minimal sholat yang 5 waktu bisa dijamin keutuhannya. Ngajinya bisa jelas. Coba kalau anak kita di rumah, Masya Allah. Tinggal pilih kira-kira apa yang Bapak Ibu alami di rumah ketika anak liburan pulang dari pondok. Apakah begitu Bapak manggil anak lebih dulu dijawab atau HP-nya yang berbunyi diambil lebih dulu? Lebih dulu menjawab panggilan orang tua atau jawaban HP? Udahlah, jangan ada dusta di antara kita. Pengaruh korban TikTok. Sampai ibu-ibunya juga ikut korban TikTok. Anaknya mondok biar anak saya tahu, Pak Ustadz. Kalau nanti ada di TikTok kan anak saya di pondok ngelihat saya. Astagfirullah. Pohon kacang gak jauh sama lanjarannya, Bu. Ibunya sedeng, anaknya degleng. Bapaknya preman, anaknya bandit. Berharap tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lewong bapaknya karo emboke model kayak gitu mau gimana mau jadi imam? Najis dengerinnya. Allahu akbar, naudzubillah min. Naudzubillah min. Yuk, saatnya sekarang kita rubah orientasi. Coba kalau andaikan terjadi perang, kita pakai model Israel nyerang Indonesia, kita belum punya rudal. Pesawat pun masih ngutang. Jalan tol aja belum nyambung. Orang sekarang perang bukan yang mananya pakai senjata alat berat. Sekarang udah berubah dengan cyber. Sementara kita sekarang jadi korban cyber. Kita nggak punya benteng dan pertahanan. Dulu saudara tahu bagaimana Romo Yahya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mempertahankan Republik Indonesia bisa melahirkan merdeka lahirnya dari pondok. Sehingga keluarlah nilai hubbul watan minal iman. Cinta negeri sebagian daripada iman. Bagaimana sekarang generasi kita mau cinta dengan negara karena mereka tidak diberikan wawasan nilai agama? Bagaimana anak kita akan cinta kepada bangsa dan negara? Jangankan kepada bangsa dan negara, orang tuanya pun mereka akan lalaikan. Sekarang lahir degradasi. Apa yang dilahirkan? Sering saya lihat berita-berita di HP, Pak. Bu.
Bagaimana untuk menelitikan jatuhkan akhlak-akhlak di pesantren ini kepada anak-anak kita. Apa yang mereka dengarkan? Feudalisme di tengah kalangan pesantren. Padahal itu etika dan akhlak. Jangan bicara demokrasi tanpa etika. Ilmu akan bisa dapat. Wala yaksulu illa bitta'ati wal khidmah. Tidak akan orang mendapatkan ilmu kalau tanpa mereka punya ketaatan dan khidmah. Ketika seorang santri dia khidmah dengan kiainya. Dia khidmah dengan gurunya. Dia khidmah dengan pengajarnya. Dia khidmah dengan ustadznya. Masya Allah. Jangankan dia alim, dia pintarnya dapat satu huruf. Dengan khidmahnya, berkahnya, ilmu jauh lebih berharga daripada ilmu. Makanya saya sering sampaikan, kejarlah berkahnya ilmu. Adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, kalau Anda suka nonton film China, Dewa Mabok, kenal Jackie Chan? Nah, jangan ngelihat acting mensilatnya. Ada nih pesan moral. Jackie Chan itu dapat jurus ilmu Dewa Mabok. Belum pernah diajarkan oleh gurunya, tapi pengabdian yang luar biasa. Khidmah kepada gurunya yang hebat. Sehingga ketika gurunya Dewa Maboknya itu sendiri meninggal, justru santrinya, muridnya, yang mereka ajarkan jurus tidak pernah akan bisa. Malah yang dia dapat dari siapa? Diberikan itu langsung secara rohania. Melalui siapa? Melalui daripada hikmahnya daripada si Jackie Chan. Ambil di situ nak. Pelajaran itu pelajaran taklim. Ini sudah hilang Pak. Maka saya selalu sampaikan para santri, ingat. Wawaliduka salasa. Orang tua kamu itu ada 3. Yang pertama, walladhi yaliduka, orang tua yang melahirkan kamu. Kuncimu hidup kelak nanti akan berkah. Kau mau jadi apa? Kau akan dapat apa? Kau akan hidup bagaimana? 3 faktor yang menentukan tadi. Yang pertama, waliduka. Alladhi yaliduka adalah orang yang melahirkan kamu. Sepandai-pandai, sepintar-pintarnya kamu, setinggi-tingginya kau dapat ilmu. Tapi kalau kau tidak berbakti dengan orang tua, kau tidak hormat dengan orang tua, apalagi kau dapat durhaka dengan orang tua, Allah haramkan surga masuk untuk dirimu. Kalau kau pengen berkah dalam hidup kelak nanti, ambil berkah dari orang tuamu. Hari ini kau diselesaikan pendidikan kamu selama 6 tahun. Belum tentu kau bisa akan membalas jasa keringat orang tua kamu. Sebelum kau tinggalkan pondok, sujud sungkem minta ridho terhadap orang tua kamu. Agar apa? Ilmu yang kau dapat kelak nanti akan manfaat. Jangan harap manfaat ilmu kamu akan dapatkan kalau tanpa ridho dengan orang tua. Yang kedua, huwallazi yujawizuka. Orang tua kita yang kedua yang mengawinkan kita, mertua. Kalian belajar fikih nak, sama mertua nggak akan batal wudu. Secantik apapun mertuamu, nggak boleh kau kawini. Seganteng apapun mantumu, mertua jangan genit sama mantu. Kalau kau pengen hidup keberkah, hargai mertua kamu sama sederajat dengan orang tua kamu. Yang ketiga, yang terakhir ibu dan bapak, kalau kau ingin dapat berkahnya ilmu, walladzi yu'allimuka. Siapa orang tua kamu yang ketiga? Orang tua kamu ketiga yang mengajarkan kamu, gurumu, romo yaimu, ustadzmu siang dan malam yang mikirkan kamu. Orang tuamu di rumah bisa tidur nyenyak. Romo yaimu dan gurumu bagaimana mikirkan kau belajar. Kau bisa mengerti, kau bisa tahu. Sekali kau sakiti hati gurumu, jangan harap keberkahan ilmu akan kau raih. Jangan kau tinggalkan pondok ini sebelum kau mendapatkan ridho dari gurumu.
Jangan kau langkahkan dari pagar tempat pondokmu sebelum kau mendapatkan ridho dari gurumu. Andaikan kau ingin mendapatkan ridho dengan gurumu, harus kau dengan berjuang dengan air mata dan darah. Kejar air mata dan darah itu kau harus tumpahkan. Asalkan dapat ridho dari guru dan orang tuamu. Ridhollah fi ridhol walidaini wa suktullah fi suktil walidaini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga saya doakan ibu dan bapak yang telah mengeluarkan biaya yang banyak untuk anaknya. Insya Allah akan menjadi investasi yang besar kelak nanti. Anak-anak kita yang belajar kita doakan insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Ilmunya yang bermanfaat. Agar supaya kalian nanti bisa berguna bagi nusa bangsa agama dan negara. Lanjutkan cita-citamu yang mulia. Jangan hanya cukup sampai di Queen saja. Lanjutkan lagi untuk memperdalam agama kalau kau ingin mendapat hidup yang berkah. Minimal setidaknya larilah ke pondok induk Al-Falah. Bagi anak-anakku yang kelas 3, kelas 9. Kalian adalah baru bisa istinja. Belum bisa mandi junub. Kalian baru hanya bisa berdiri, belum bisa berlari. Jangan merasa cukup kau bisa berdiri, tapi kau ingin mengejar langit. Kejarlah bagaimana kau bisa berlari. Barulah kau bisa akan mengejar langitmu. Kau boleh bermimpi. Tapi jangan banyak berilustrasi. Bila kau dilahirkan jadi orang susah. Jangan salahkan ibu dan bapakmu. Tapi kalau kau kelak nanti lahir jadi orang susah. Jangan kau salahkan siapa-siapa. Kau sendiri yang salah. Itu pesan saya kepadamu semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah sumaridho wal inayah. Dan sebelum kita tinggalkan dan saya akhiri daripada tausiah saya pada ibu dan bapak, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita minta ridho kepada guru-guru kita semua. Wabil khusus kepada almarhum Al-Makfur Jazuli. Moga-moga kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Dan juga kepada guru-guru kita semua yang hadir. Moga-moga Allah panjangkan umurnya. Kepada Ibu Nyai. Kepada Romo Yai Jazuli. Dan mudah-mudahan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan semuanya. Ibu dan bapak moga-moga di tempat yang berkah ini Allah berikan keberkahan rizkinya. Yang belum pergi haji bisa menunaikan ibadah haji. Yang belum bisa pergi umrah moga-moga bisa pergi umrah. Dan mudah-mudahan yang dagangnya sulit Allah lancarkan jalan usahanya. Dan yang duda biar juga cepat dapat jodohnya. Dan enggak ketinggalan yang janda-janda juga biar cepat lakunya. Amin ya robbal. Al-Fatihah al-hadinnya wa ala kulli natin sholih wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa qarabati wa ikhwani wa ba'ihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa sairi malaikatillahil muqarrabin wal karubin wa ila arwahi abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina. Wa ila arwah masakihi wa mu'allimina al-hadirina wal ghaidina fa'ana bi ulumi fid dharain amin wa ja'alna ala hisbihim wa barakatihim sallallahu lana wa lakumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amnun 'alaina bi sifail ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkul 'alaika wa husnal dhanni bik. Wa amnun bi kulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan pembacaan doa. Dimohon dengan segala hormat dumateng panjenenganipun Al-Mukarramah Ummul Mahad Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli untuk berkenan memberikan barokah doa kepada beliau Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli. Dengan segala hormat kami haturkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina ya muyassir kulli asir. Allahumma sahhil umurana hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna wal muslimin min afatid dunya wad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ma'hadana ma'hada al-falah wa jami'a furu'ihi ma'hadan mubarakan نافعا نافذا عامرا معمورا مستمرا من يومنا هذا إلى يوم القيامة وأن تجعل أهله من عبادك الصالحين من المتقين من الفائزين ومن أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. يا الله ارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا واقبل معذرتنا وتعلم حوائجنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.